Menurut lu dari setup ini mana yang paling mahal, Chan? Paling mahal, aduh, apa ya? Tunggu ya, gue zoom dulu ya. Yang paling mahal, antara keyboard lu, Xbox. Kira-kira jawabannya apa nih? Kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi gue lagi ada meja baru kan ya, sama ada kursi baru juga. Jadi beberapa minggu terakhir gue kerjanya tuh di bawah, di setup gue yang ini, bukan yang biasa yang di atas. Kalau misalnya kalian lihat syuting Tech Manis juga, beberapa video terakhir itu adanya setupnya di sini. Kayak gini untuk penampakan full setupnya, simple tapi udah ada semua di sini untuk kebutuhan gua kerja ya. PC-nya udah ada, monitornya juga langsung jadi satu karena ini all in one. Keyboard, mouse, monitor riser biar pandangan enak. Mau meeting udah ada mikrofon, kamera juga udah ada built-in dari PC-nya langsung. Dan ya ini bikin setup makin hidup adalah Speakernya ini coy. Speakernya ngeri. Itu yang berapa? MR1, MR2? MR1. Menurut lu harganya berapa? Aduh, 5 juta mungkin. Speaker mungkin keren sih, ini speaker kayu gitu ya finishingnya. Kalau speaker mungkin 8 juta. Ceban ke atas lah ini kayaknya. Ceban ke atas. Ceban ke atas. Jawabannya ada 9,5 sampai 9,7 juta. Ah, bener kan? Yes, ini speaker harganya 9 juta. Ini 10 kalinya dari speaker putih gua yang di atas. Tapi nggak sedikit juga ya dari kalian yang udah notice, karena di beberapa video gue juga udah muncul ya speaker ini. Udah ada yang tahu merek apa dan ada beberapa yang nggak tahu juga nanya ini speaker apa. Dan gua akan kasih tahu ini speaker namanya Ruark Audio MR1. Pertanyaannya, apa yang bisa dikasih sama speaker seharga hampir 10 juta? Karena kalau di Twitter sebenarnya kayak mirip-mirip aja gitu ya sama speaker biasa yang gue pakai. Sama-sama udah dapat kanan kiri alias stereo, sama-sama bisa pakai kabel dan bisa pakai Bluetooth juga. Ditaruhnya sama-sama di atas meja juga sebelahan sama monitor gini. Ukurannya ya mirip-mirip lah ya. Suara yang dikeluarin juga udah ada suaranya. Tapi harganya 10 kali lipat lebih mahal. Itu pertanyaan yang mungkin keluar dari perspektif kita sebagai orang yang nggak terlalu ngulik soal audio ya. Dan nggak terlalu tarik sama desain sebuah barang. Setelah gue pakai speakernya, ternyata gue bisa menikmati dan bisa paham juga sih kenapa ini speaker harganya bisa mahal. Walaupun ya memang ada speaker yang lebih mahal dari ini. Tapi tetap aja ini udah mahal gitu. Beberapa teman gue yang tadi gue tanyain di video call itu notice-nya dari pertama desain si speakernya dulu ya, langsung ke hook sama desainnya. Dan gue pribadi juga gitu pas ngeliat kayak ini cantik banget. Kita bisa lihat rounded di setiap cornernya yang bikin ini kelihatan makin premium. Ditambah material kayu yang solid juga dikasih finishing walnut yang gue punya ini ya. Bisa kelihatan juga di MR1 ini tuh ada guratan-guratan kayu yang artinya ini kayu asli. Serat kayunya itu bisa kelihatan jelas dan besar kemungkinan untuk motif kayu antar speaker itu beda. Jadi ya ini bisa kasih sentuhan lebih personal ya untuk kita pemiliknya. Mereka juga punya varian yang grey, itu akan lebih cocok untuk kalian yang punya setup minimalis dan warnanya itu mungkin monokrom temanya. Sementara untuk kalian yang punya setup lebih warm dan tema-tema kayu ini akan lebih pas, lebih cantik. Grill depan ini pakai woven fabric yang cakep banget. Rajut-rajutannya itu beneran kelihatan dan kesan elegannya tuh dapet banget ya dibanding bahan mesh kayak si Edifier R1280. Ukuran compact ini bikin dia itu jadi hemat space, dan kita mau taruh di sudut-sudut ruangan kayak ditaruh di ambalan atau ditaruh di rak gitu bisa banget ya. Dan ini juga bukan harus jadi desktop speaker gitu. Jadi kita bisa taruh di mana aja karena dia ada koneksi Bluetooth-nya. Terus kalau misalnya kalian itu nggak mau ribet pakai kabel-kabel, mereka juga sediain baterai secara terpisah. Koneksi MR1 ini tuh ada 3 mode pilihan, ada wired via AUX 3,5 mm, ada wired optical, dan ada Bluetooth dengan kode Qualcomm aptX. Soal koneksi ini sebetulnya ya gue bisa bilang sesuaikan aja sama kebutuhan kalian dan kemampuan device kalian masing-masing juga. Kita bahas sedikit agak teknis ya untuk koneksi ini. Yang pertama optical dulu. Untuk optical tentu ini suaranya bisa lebih bagus dibanding AUX dengan setup yang lebih simple. Kalau misalnya kalian punya TV yang udah keluaran baru-baru ini, biasanya udah ada tuh ya untuk port opticalnya. Dan optical ini tuh dia bawa sinyalnya digital, bukan kayak AUX pakainya analog.
Jadi harusnya noise-nya itu lebih clear, makanya gue bilang tadi dengan setup yang lebih simple, optical itu akan bisa lebih enak atau lebih bagus dibanding si aux. Tapi ada minusnya dari optical itu biasanya soal panjang kabel ya, dia lebih rentan. Sementara aux ini masih analog, riskan interference, tapi enaknya analog itu bisa setup pakai DAC ya, untuk dapetin kualitas yang lebih bagus, ini sangat memungkinkan. Dan aux juga lebih familiar di port-port device kebanyakan. Atau mau lebih simpel, kita bisa pakai Bluetooth aja, nggak usah ribet narik-narik kabel. Ini udah bisa langsung dengerin musik, tapi ya tentunya ini akan terbatas sama resolusi audionya, nggak akan se-high-res kalau kita pakai kabel. Makanya di sini MR1 udah pakai kodek aptX Qualcomm, ini akan lebih high-res dibanding kodek AAC atau SBC ya. Jadi dia bisa bawa resolusi itu lebih tinggi, tapi ya tergantung juga sama device kalian. Kayak dua device yang gue punya ini, HP Android dan iPhone gue itu nggak support kodek aptX. Dia ini supportnya LDAC, jadi yang nggak bisa kepake juga. Sama kalau gue dengerin ke PC juga, PC cuma AAC. Jadi terbatas sama itu, kecuali kalian bisa beli dongle Bluetooth yang aptX untuk colok di PC. Untuk orang yang notice sama resolusi sebuah audio ya pasti ini akan kedengeran, tapi kebanyakan orang, ya gue pribadi juga susah banget untuk ngebedainnya. Untuk speaker aktifnya tuh dia ada di sebelah kanan, untuk nandainnya ya kita bisa lihat ada knob di sini. Knobnya ini untuk ganti mode koneksi dan untuk volume, dan kelihatan juga ada logo Bluetooth di speaker yang kanan. Kalau misalnya kita mau pakai satu speaker aja, ini dia bisa otomatis jadi mono ya. Secara kualitas audio, gue nggak raguin lagi. Untuk karakternya dia tuh V-shape, bassnya tebel, punchy, powernya ada, mid-nya enak, vokalnya jelas. Secara posisi walaupun dia V-shape, gue rasa nggak terlalu mundur ya. Jadi untuk suara orang nyanyi ini bisa sangat jelas, dengerin dialog di film, banyak sound effect, jedar-jeder juga tetap kedengeran mantep. Nggak ada sibilance juga, suara pecah itu aman asalkan kita pakai di volume yang tepat ya. Ceringnya dapet, ces-ces dan crispy-nya enak banget, nggak pedes. Clarity-nya oke, detail suaranya mantep, separasinya bagus, walaupun ini sebuah speaker, tapi kedengeran instrumen-instrumen musiknya itu jelas, dan tentunya luas ya, kerasa wide, 3D sound-nya kerasa banget juga, karena emang salah satu fitur dari mereka ya. Jadi ya untuk sebuah speaker kecil ini mantep banget ya, apalagi powernya dia. Dia pakai dua driver, ada satu tweeter 20 mm dan satu woofer 75 mm. Makanya walaupun dia ukurannya kecil, tapi woofernya itu berasa banget, kayak puff-puff-puffnya itu ada ya. Nah, kalau misalnya mau berasa lagi, kita bisa beli subwoofer terpisah yang harganya lebih murah, 7 juta. Kita bisa pakein karena di speakernya itu udah ada port out untuk subwoofernya. Menurut gue sih speaker ini cocoknya untuk kebutuhan casual aja ya, bukan sampai ke ranah produksi gitu ya. Tapi jujur gue salut banget sama speaker ini, walaupun dia ukurannya kecil tapi powernya gede banget. Gue udah coba set di volume maksimum PC gue sama di Spotify-nya juga. Gue pribadi mungkin pakai cuma 20% dari volumenya dia. Untuk ukuran ruangan gue 24 meter persegi ya, round segitu, ini udah cukup banget sih. Untuk kontrol speaker, by the way, kita juga bisa pakai remote yang udah dapat di paket pembeliannya. Ya, menurut gue memang hal pertama yang dijual sama speaker ini tuh dari build quality-nya, dari desainnya dia, dan dari kualitas audionya juga ya tentunya. Tapi ya first impresi orang tuh pasti ngeliat dari bentuknya dulu gitu. Ini kelihatan tuh barangnya mahal banget. Satu hal aja sih yang gue kesal sama speaker ini, karena di paket pembelian itu kita nggak dapet kabel aux atau kabel optik. Jadi ya kita harus modal sendiri gitu, padahal ini harga udah mahal gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya by default kita nggak punya kabel-kabel itu ya kita cuma bisa manfaatin Bluetooth-nya aja. Ya, ini speaker yang cocok untuk kalian pertama yang punya duit, yang punya setup estetik, setup minimalis, setup cozy. Nah, belilah speaker Ruark Audio MR1 ini. Garansinya kita udah dapet 3 tahun. Kalau kalian tertarik bisa cek di ruarkaudio.id, atau kalau misalnya kalian tuh pengen ngetes audionya secara langsung, bisa visit ke Holning, ada di Pacific Place SCBD, dan di Eon juga ada ya. Kemarin gue sempat main-main ke sana dan ya bisa ngetes secara langsung, mantep. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga saya bisa beli speaker ini.